beres nih dan makin meningkat, ya kita aja yang jaga diri ya. Oke, jadi Kabar baik, Mas. kabar baik ya, sama saya juga baik tapi gerah, panas banget hari ini beberapa minggu belakangan. Jadi minggu depan kuis ya, ini warning dulu nih. Jadi apa yang akan dikuiskan ada 2 materi. Pertama adalah pengantar pengukuran di hari pertama perkuliahan. Kemudian tentang reliabilitas. Reliabilitas itu ada 2 pertemuan, minggu lalu dan yang minggu ini. Nah, jadi ini nggak berkaitan dengan perkuliahannya, tapi dengan tugasnya nanti kita juga review. Untuk tugas ini saya sudah menerima nih, tapi semuanya tidak sesuai dengan format. Saya mungkin untuk awal-awal nggak apa-apa, tapi nantinya kalian mengerjakannya itu adalah sifatnya untuk tugas integratif yang nantinya dikumpulkan sampai akhir semester menjadi satu tugas. Tugas mingguan itu sifatnya adalah untuk mengisikan bagian-bagian yang ada di dalam tugas integratifnya. Oke, contoh nih ya. Jadi kita lihat di filenya dulu. Ini ada yang mengerjakannya sendiri nih, saya nggak tahu nih. Abdur Razak, kalau memang Abdur Razak Fatur Rahman mengerjakannya sendirian, ya nggak apa-apa juga sih, kelompoknya sendiri gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini tidak berkelompok atau memang berkelompok tapi juga bikin sendiri. Jadi bebas aja kalau kelompoknya sendirian. Tapi di luar itu yang esensial adalah bahwa tugasnya sekali lagi sifatnya integratif. Kalian di dalam classroom itu ada file ini nih, file panduan penulisan dan juga plus penilaiannya. Jadi panduan penulisan itu formatnya seperti format makalah sebetulnya yang diminta. Jadi ini udah ada bobot penilaiannya juga. Jadi kayak makalah betulan, ada cover judul, nanti ada daftar isi, kemudian kata pengantar buang aja lah, nggak perlu, abstrak, nanti ada bobotnya nilainya 2. Nah, jadi dimulai dari bab 1, latar belakang. Latar belakang ini pendahuluan terkait dengan tesnya. Ini salah, ini karena masih pakai yang lalu. Ini tes logika verbal. Logika verbal, dasar teorinya apa? Mengapa perlu dilakukan pengujian psikometri? Kan ini asumsinya memang sebetulnya apakah tes logika verbalnya itu udah ada atau belum? Jawabannya udah ada, tapi udah oke atau belum? Itu yang mau kita cari jawabannya melalui proses pengujian psikometri yang dilakukan dalam perkuliahan ini. Ini ada di chapter 8 bukunya Cohen Swedlick, judulnya Test Development Process. Nanti dilihat ada 14 preliminary questions. Kalian jawab aja yang 5 pertama, lalu masukkan ke dalam latar belakang. Apa yang tes itu ingin ukur, namanya logika verbal. Tes takernya siapa, mahasiswa, tes usernya siapa, ya nanti silakan kalian urai aja dan seterusnya. Kemudian bab 2, 3 seterusnya. Jadi 1.1 latar belakang, 1.2 adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam hal ini adalah terkait dengan pengujian psikometrinya. Pengujian psikometri dalam psikometrika dan KAUP ini ada 4, yaitu terkait reliabilitas, validitas, analisis item, dan norma. Nah, ini bukan semuanya ada, tapi yang mau dijawab adalah yang akan dikerjakan. Jadi dalam hal ini dipilih sesuai teknik yang akan dilakukan. Kita kan sudah melakukannya untuk yang reliabilitas. Ya sebetulnya terlihat sangat jelas kalau dalam reliabilitas itu yang dilakukan adalah konsistensi internal, di mana karena yang dilakukan tesnya cuma ada 1, nggak ada skor tes yang lain, dan waktunya cuma 1 kali, jadi bukan antar waktu. Jadi nanti untuk yang 2 ini kalian hapus, nyerahin aja lah gitu ya, dihapus. Untuk yang validitas sebetulnya sudah bisa ketahuan dari sekarang, karena
yang menjadi evidence dalam pengujian validitasnya adalah IPK itu ya, kan kalian udah punya ya IPK. Nanti kira-kira kalau IPK itu masuknya ke kriterion atau ke kontrak validity ya. Nanti pas perkuliahan mulai minggu depan nih baru bisa kejawab. Analysis item. Analysis item itu nanti setelah UTS juga norma. Nah, jadi posisinya adalah kalau berdasarkan per minggu kemarin, kita sudah bahas reliabilitas, idealnya 1.1 sudah bisa terjawab nih, sudah mulai terisi nih. Tapi pengerjaan laporan integratif itu sifatnya satu laporan doang, jadi yang progres tiap minggu, lalu harapannya minggu berikutnya sifatnya feedback, seperti yang saat ini saya lakukan tentang komentar tugas, feedback tugasnya, jadi nanti direvisi, jadi boleh dibilang ini tugasnya ujung-ujungnya pada bagus-bagus, karena sudah melalui proses diskusi, revisi, dan mungkin kalian sendiri mengupdate itu, jadi ketika kalian sudah mengirimkan, nggak apa-apa nanti diperbaiki lagi, toh tidak ada penilaian progres. 1.3 adalah biasanya tujuan penelitian, tapi kalau untuk di psikometrika ini kita hilangkan. Jadi bab 1 cuma ada 1.1 dan 1.2, bobotnya 5 poin. Kemudian udah mulai bisa nih ngisi 2.1, yaitu teori ini diganti. Teorinya namanya logika verbal. Di kata konstruknya diganti oleh logika verbal. Logika verbal itu apa? Bagaimana? Didefinisikan oleh siapa? Sebagai apa? Nanti ada uraian umumnya dari berbagai referensi dari tokoh. Nah, memang nanti kalau kalian di KAUP ada spesifikasi sejumlah referensi dituliskan, tapi teori siapa yang mau dipakai. Nah, kalau ini kan kita nggak pakai teori, tapi kalian terima jadi alat ukurnya sudah ada. Jadi di 2.1 ini juga salah nih, satu nilainya isinya 5 gitu ya. Jadi dalam hal ini isikan dengan definisi-definisi tentang logika verbal dari berbagai referensi. Ini mungkin akan terus berproses sih, tapi idealnya ya kalau memang memungkinkan kalian bisa kerjakan sesuai waktunya. Nah, teori psikometri saat ini mungkin kalian bisa isikan yang reliabilitas, nanti setelah UTS yang validitas, nanti setelah UTS ada analysis item dan norma dan seterusnya dari berbagai referensi. Teknik pengujiannya kan juga sudah mulai bisa diisi reliabilitasnya, teknik pengujiannya menggunakan single trial dengan alpha Cronbach dan seterusnya gitu. Nanti pelan-pelan sekali lagi ini akan mengisi bodinya dan seterusnya gitu ya. Komentar? Ya, jadi kalau kita lihat nih satu persatu yang kalian buat, ini Abdul Razak cuma nulisnya tentang yang kemarin dikerjakan saja, yaitu yang analisis reliabilitasnya. Cuma segini tuh, satu halaman, padahal yang diminta laporan integratif gabungan. Kemudian ini kalau ya nggak apa-apa ya disebutin namanya ya, karena semuanya juga sama. Ini ada kembar, kemudian formatnya juga ini latar belakang 1.1, 1.2-nya nggak sesuai. Nanti mungkin masalahnya sekali lagi format itu ya. Dan ini saya tunjukin aja semuanya deh. Sama kelompok 2 dan seterusnya. Jadi beberapa latar belakangnya sudah cukup banyak, tetapi tidak dikaitkan dengan populasinya, yaitu mahasiswa. Jadi di sini kalau boleh dibilang ada latar belakang tambahkan nih, karena di dalam preliminary questions, kalau mau dilihat preliminary question, ini sebelum saya pindah dulu, dalam preliminary question di bukunya di bukunya Cohen Swerlik itu ada 14 pertanyaan. Chapternya 8, sorry agak lama bukannya. Ya, ini tes development. Ntar scroll dulu.
Nah, ini preliminary question-nya. Jadi apa yang mesti dijawab? Ini boleh dikatakan ini konstruknya apa sih? Konstruknya logika verbal. Apa tujuan tes itu diberikan? Ya, terserah kalian dari referensi dapatnya apa. Apakah ada kebutuhan? Kenapa itu butuh diberikan kepada mahasiswa? Tes takernya di sini. Lalu tes usernya kalau tesnya itu nanti dimanfaatkan untuk siapa? Untuk tujuan apa? Jadi minimal 5 pertanyaan pertama itu terjawab untuk yang ada di dalam latar belakang. Oke ya. Mana tadi PowerPoint ini deh. Kemudian output SPSS itu tidak masuk di body laporan, masuknya di lampiran. Jadi di bagian akhir nanti ada lampiran. Lampirannya output SPSS-nya di sini ditaruh, jangan di body. Yang ada di body tulisan sifatnya hanya hasilnya saja. Ini nggak kayak begini nih. Jadi didapatkan reliabilitasnya, dalam hal ini didapatkan berapa angkanya? 753 ya. Kita lihat ya apakah dapat, kan ini datanya semuanya sama nih. Theoretically hasilnya sama 753. Kemudian yang ini kelompok yang ini dapatnya 753, oke sama. Jadi kadang-kadang ada juga yang nemu hasilnya beda. Pertanyaannya kenapa beda ya? Ya ini 753, sekali lagi output jangan masuk ke dalam body laporan. Ini 638, kelompoknya siapa? Kelompoknya ini. Nah sekarang kalau saya tanyain kenapa datanya hasilnya berbeda, padahal sumber datanya sama. Ayo, dijawabnya gimana? Ya, yang kemarin kontak saya, Andini. Gimana Mas? Maaf Mas. Ya, yang lain dapatnya 753, kan datanya sama nih. Sementara kalian dapatnya 0,638. Kalau outputnya oke lah, tidak menaruh output di dalam body tulisan. Nah, pertanyaannya, kenapa hasilnya beda dari data yang sama? Saya tahu apakah yang lain yang salah atau kelompok Andini yang salah. Sebenarnya kemarin sih kayaknya udah ngerjain sesuai dengan apa namanya tuh yang ada di YouTube Mas Asup. Cuman mungkin ya kali ya Mas, mungkin ada yang harus diteliti lagi. Soalnya Oke. belum tahu juga yang bener gimana. Ya, jadi kalau dilihat yang berbeda, ini satu berbeda sendiri nih, itu ya. Jadi kadang-kadang memang kalau mau simpel sih saya ya udah kalau yang paling banyak yang sama itu yang betul. Saya juga sebetulnya belum ngolah sih karena saya pikir ngolahnya mudah gitu ya, kan saya bikin katakanlah tutorial, tapi kalau misalkan hasilnya berbeda itu yang jadi pertanyaan. Oke, ini karena memang perkuliahan ini adalah ada sesi berstrukturnya, jadi salah satu juga yang mesti dikuasai adalah pengolahan. Cuma saya bilang dari awal pengolahan mah gampang gitu ya, karena cuma klik-klik-klik lalu keluar selesai. Nah, jadi dalam hal ini kalau terjadi ada kesulitan itu dalam indikasinya adalah bahwa hasilnya nggak sama nih dengan kebanyakan orang. Apakah yang satu ini yang salah atau enggak? Atau kita balik ya, boleh Andini share screen bagaimana dari mulai raw datanya, data entry, lalu diolahkan dengan katakanlah software itu ya. Software kan bisa apapun. Saya juga punya software namanya ASUPsmeter. Ini kita lihat nih kalau ASUPsmeter itu punya data, lalu kita pakai ASUPsmeter, perkuliahan psikometrinya selesai semuanya. Jadi saya nggak mau kasih di awal. Ya, Andini silakan share screen atau Andini dan teman-temannya bagaimana dari raw data Excel lalu pindah ke SPSS lalu running output-nya. Silakan Andini. Maaf Mas, saya nggak bisa share screen karena Ya, kalau share screen langsung mati mungkin teman-teman temannya. yang Karena kalau saya mungkin anggaplah bisa gitu ya. Ya, silakan. Baik, sebentar Mas. Ya, silakan Hanun.
Oh ya, sambil menunggu proses, jadi saya merasa bahwa perkuliahan psikometrika ini waktunya nggak oke, udah siang, 5 SKS, jadi saya mungkin berstrateginya setiap pertemuan diawali dengan sesi membahas apa yang sebelumnya, ya perkiraan saya 1 jam, 1 jam setengah, kemudian sisanya kalian, bukan sisanya, sorry, kemudian kalian, karena kita sepakat di tim pengajar menggunakan video ataupun file beraudio untuk perkuliahannya, walaupun sebetulnya saya nggak terlalu prefer juga sih, karena ternyata masih saja sifatnya membacakan PowerPoint, nggak menjelaskan, tapi ya nggak apa-apa deh, nanti kita coba cari cara supaya lebih bisa menjelaskan apa yang dilakukan. Ini sambil coba share screen ya, Nun, Hai Nun. Kemudian, jadi nantinya mungkin polanya, kalian kan ada break sholat asar, mungkin juga capek juga kali ya. Saya pikir nanti ketemu lagi jam 4 seperti yang kemarin, jam 4 sampai jam 5 kita review lagi, terlebih sebagai persiapan minggu depan kuis 1 psikometrika. Ya, Nun, mana Nun tayangannya? Ya, jadi filenya kan ada di Samantha, Mas. Cuman filenya nggak kebaca gitu di aplikasinya. Jadi atau Sam mungkin langsung dikasih lihat aja walaupun error. Enggak, dari proses awal. Kalau misalkan sudah ada datanya, kita nggak tahu nih. Ada satu proses yang kalian mungkin sebagai, ya saya menganggap semua dari kalian, walaupun kalian mungkin tidak menginginkannya, kalian adalah calon psikometrician, walaupun mungkin dalam tahapan hanya sekedar perkuliahan. Jadi bagaimana kita men-treat data yang kita miliki, itu juga perlu dimiliki oleh psikometrician. Jadi kita lihat dulu deh datanya. Saya nggak tahu nih di antara kelompok bertujuh bahkan. Masa nggak punya filenya? Bentar, Mas, sebenarnya ada filenya, cuma mungkin gara-gara aplikasinya juga mungkin versi lama atau apa, saya nggak tahu. Ini kan saya nggak dapat aplikasi ini kan bayar kan, nggak bayar Samsung kan, jailbreak lah istilahnya. Jadi tuh kayak nggak kebaca gitu, padahal saya juga udah buka manual, nggak bisa dibuka. Saya ada datanya padahal. File Excel-nya dulu. Jadi kemarin ada pertanyaan dari Zahra, boleh nggak mengerjakannya manual? Kenapa enggak? Bikin rumus reliabilitas tuh gampang sebetulnya, pakai Excel juga bisa selesai, karena yang dilihat cuma varian jumlah item. Cuma ini bukan perkuliahan teknis gitu ya, saya bikin software sendiri tapi ya mudah gitu. Ini karena kelompok kalian yang beda sendiri, jadi kita butuh ngetrace nih kalian dapat angkanya, prosesnya gimana. Oke, Samantha, oke, di zoom gedein dikit. Lagi-lagi, oke. Kita mesti melihat juga dalam hal ini, sebelum kita melakukan pengolahan data, ada proses yang idealnya dilakukan dalam sebelum olah data, namanya data cleaning, membersihkan data. Membersihkan data adalah, ini memang kalau boleh dibilang sih sebetulnya, ini prediksi saya ya, sebetulnya ini yang punya data, dosen yang ngurusin soal data ini nggak antisipasi nih, harusnya yang dikasih jangan sudah 1-0, tapi huruf-huruf pilihan jawabannya A, B, C, D-nya gitu. Jadi kita nggak tahu apakah terjadi kesalahan coding, kan bisa aja gitu yang pertama gitu ya. Tapi kita asumsikan oke, enggak. Kalau tesnya sifatnya memang tes yang sudah biasa, atau sudah ada, atau mungkin istilahnya sudah baku, maka biasanya urutan item itu disusun secara difficulty, urutannya progresif, makin lama makin sukar, gitu ya, makin lama makin sukar. Nah polanya kalau makin lama makin sukar, maka kalau mau gampang kelihatan, yang awal-awal nomor-nomor kecil itu jawabannya banyak yang benar, kodenya 1. Yang soal-soal akhir itu kodenya 0 karena jawabnya salah. Jadi apa yang mesti dilakukan dalam hal ini,
Ya, kita lihat sebetulnya apakah ada anomali respons. Anomali respons itu misalkan kalau kita bilang orang nomor 1 tuh, partisipan nomor 1 kayaknya logis gitu ya. Ke atas, sorry. Karena dia awalnya betul, makin lama belakang makin salah. Total skornya betulnya 10. Itu logis. Tapi juga mungkin agak aneh nih, misalkan yang nilainya kecil tuh, orang ke-18. Coba di-highlight nomor 18. Sam di highlight Sam orang nomor 18, dia skornya kan 6 tuh ya. Sam? Samantha? Kalau Oh enggak, iya Mas, halo. kalau- Maaf Mas, wifi saya agak lemot. Kalau misalnya responnya delay dikit, mohon maaf. ya kolom B sama kolom sampai kolom S kecilin dikit karena kan kita butuhnya enggak ini gitu ya. Ini salah satu keterampilan yang juga mesti kalian kuasai dalam psikometrika adalah penguasaan Excel. Jadi ini kita sebut sebagai respon pattern gitu ya. Jadi apakah ini polanya betul apa enggak? Jadi maksud saya itu orang baris nomor 18, orang ke-18 itu kan skornya 6 gitu. Kecil banget itu ya, dari 18 soal betulnya cuma 6. Ini jangan-jangan memang orangnya males ngisinya. Karena buat apa saya ngisi ini nih? Apa manfaatnya buat saya? Jadi boleh dikatakan kita nggak tahu juga nih apakah betul orang ini, kan tesnya boleh dikatakan optimum performance test. Diharapkan orang bekerja sebaik mungkin, secepat mungkin, sehingga skornya setinggi mungkin. Jadi kalau ada orang dapat skornya 6, ini jangan-jangan karena dia malas atau enggak. Apalagi kalau kita lihat IP-nya. IP-nya berapa itu? 3,75. Masa ke IP setinggi itu, responnya, skornya dapatnya 6 gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai cleaning data. Nah, masalah kita nggak tahu ini gimana. Nah, kalian yang bisa jawab sendiri. Ini sekali lagi tidak berkaitan dengan nilai kalian ya. Jadi maksudnya ada nggak yang ngerasa ngerjainnya asal-asalan? Nggak apa-apa, share karena ini nggak berpengaruh terhadap apapun kalian. Lebih ke bingung sih, Mas. Bingung apanya, Hanun? Iya kayak kita juga bingung kesalahannya di mana dan ya Oh, kemarin bukan. cuma bener-bener ngikutin tutorialnya aja sih, jadi sekarang juga lagi di chat Bukan, lagi. bukan. Saya nggak bicara tentang pengolahan reliabilitasnya. Dalam pengerjaan tesnya waktu itu, ada nggak yang ngasal gitu? Oh, kurang tahu sih. Kalau saya enggak. Iya, jadi maksudnya misalkan itu yang sedang di-highlight sekarang, orang partisipan nomor 18, skornya 6, tapi IP-nya 3,75. Kalau buat saya agak aneh nih, apakah orang yang ngasal ngisi? Atau pola respon lagi yang aneh, misalkan kalau kita lihat, stop, jangan jauh-jauh, jangan banyak-banyak. Ya misalkan, jangan gerak-gerak, karena kecil gerak saya pusing. Udah di stop, oke. Nah, jadi misalkan kalau polanya aneh, misalkan saya coba pola aneh, jadi kita juga perlu jadi kacamata ini nih, kacamata apa namanya, orang psikometrisian. Ini yang orang baris 18 pun, coba yang 18 dikasih warna beda, apa namanya, Samantha, partisipan 18 sampai dari awal sampai akhir dikasih shading kuning. Orang 18 ke samping, bukan ke vertikal. Ke samping, di highlight ya. Kuning lah. Oke, ini kalau kita lihat pola responnya juga agak unik itu. Maksudnya agak unik. Kalau diasumsikan tes ini sudah tesnya biasa digunakan, maka pola respon seperti ini kayaknya aneh itu. Biasanya soal itu, kalau soal bentuk yang optimum performance test, itu disusun dari mudah ke sukar. Dia nomor-nomor awal, salah, 5 kali, lalu baru betul-betul di belakang. Jadi ini juga agak aneh gitu. Maksudnya kalau masa sih di soal mudah dia salah, tapi di soal sukar di akhir-akhirnya malah betul. Nah ini yang sebetulnya perlu di-clean. Jadi silakan kalian kerjakan sampai orang nomor terakhir gitu ya. Jadi cari, tapi memang kita nggak punya justifikasinya karena posisinya kalian pasif, cuma terima data gitu. Nanti kalau kalian sebagai tes administrator,
maka kan kalian bisa lihat pada saat proses administrasi tesnya, itu kejadiannya seperti apa. Ini ada orang malas-malasan. Kalau memang ini misalkan dilakukan untuk seleksi karyawan, biasanya responnya kita anggap oke, karena pasti kalau untuk seleksi ataupun untuk ujian, orang itu berharapnya agar mendapatkan skor setinggi mungkin. Jadi dia pasti akan berusaha sebaik mungkin. Gitu ya. Jadi kalau dicari mungkin ada lagi, ketemu lagi di partisipan nomor berapa gitu. Nah ini sekali lagi mungkin aspek-aspek ini yang perlu kalian aware terhadap nanti kemungkinan hasilnya jadi seperti apa. Oke, kita coba ini Sam punya SPSS-nya di sini, Sam. Ada, Mas. Ya, silakan. Sebentar saya buka dulu. Ya. Tapi blank ya, jangan SPSS yang sudah isi ya, yang sudah isi datanya. Ya, sambil buka, klik, kita tunggu. Iya, sebentar ya. Ya, silakan copy orang pertama dari sel A. Ini jangan di-close. Kok di-close? Mas, Harus ganti Windows-nya, Mas. Jadi di-close dulu. Kan saya boleh Kan tadi prosesnya. cuma share Excel. Iya, maksudnya ganti dari Excel ke SPSS-nya itu kalau di Mac harus ganti Windows gitu, Mas. Jadi harus ke close dulu. Bentar. Mas, mungkin sambil menunggu aku mau agak sedikit tanya. Yang tadi berarti untuk yang angkanya agak membingungkan, kok bisa kayak gini, itu dihapus datanya atau bagaimana ya, Mas? Nah, itu dia yang verifikasinya agak susah karena kalian posisinya cuma terima data. Jadi nggak mengalami proses administrasi, tahu, apalagi juga kan ngentri gitu ya. Ya, di data view di Excel, ini jadi teknis nih Excel-nya, dari sel A3, A2 maaf, bukan A2, di blok sampai ke S aja nggak apa-apa, variable S, ya di blok ke bawah, sampai orang terakhir. Ini kalau kita lihat semuanya menjawab ya, nggak ada yang blank respon gitu ya, jadi nggak ada yang sifatnya missing values gitu ya. Ini hanya untuk reliabilitas ya, nanti maksudnya kalau mau ngolah untuk validitas nanti bisa ada lagi. Ya, ada 265 orang, copy, paste di ya situ. Oke, jadi kolom pertama itu nomor partisipan ya. Kolom kedua sampai kolom ke-19 adalah item ke-1 sampai item ke-18 ya. Jadi ini namanya manajemen data. Oke, kita lihat di variable view. Sebetulnya kalau boleh dikatakan untuk skala pengukurannya nggak disetting pun nggak apa-apa, tapi kita pastikan. Atau biar gampang, kita ganti aja deh name-nya. var001 diganti jadi nomor itu. Nomor partisipan atau nomor orang lah terserah. Nomor urut juga boleh. Jangan pakai spasi ya. Ya. Item 1 sampai item 18 silakan diketik. Kalau nggak biar cepat I1, I2, I3 gitu. Ini hanya sebagai contoh ya, nanti kalian harusnya perbaiki lagi manajemen datanya. Ada cara lebih cepat pakai Excel, tapi ya udah ini karena itemnya sedikit, kalian manual aja nggak apa-apa sambil latihan. Pakai SPSS, ya analogi saya mirip dengan belajar naik sepeda, makin sering dipakai, makin lancar. Jadi walaupun pelan-pelan, nggak apa-apa, saya tungguin. Cara cepatnya pakai Excel, nanti tinggal di drag nanti ke copy.
Oke, jadi filenya sekali lagi nanti kalian rapikan data manajemennya, file Excel-nya juga tadi IPK-nya, skor totalnya juga kalau memang mau digabungkan, dimasukkan ke dalam ini, tapi kita hari ini hanya untuk yang reliabilitas aja dan standard error of measurement. Ya, walaupun tidak berpengaruh terhadap hasil, untuk yang desimal dibuat 0 semuanya, biar angkanya sedikit. Andini sempat tanya mengenai kok partisipannya ada siapa, lupa lagi. Partisipannya ada sekian ratus, saya lupa siapa yang nanya, bukan Andini, siapa gitu. Kenapa ya? Jadi kita bedakan. Contoh kalau di tampilan ini belum, masih di variable view. Measures-nya diganti jadi ordinal atau scale. Kalau yang pertama itu scale, ya scale aja, kalau enggak karena dianggap sama aja. Kalau kita perhatikan ini sambil terusin diubah scale-nya semuanya ya. Itu nomor di kiri itu ada baris, itu nomor 19, itu kan warnanya hitam. Nomor 20 warnanya abu-abu, artinya nggak aktif, nggak ada. Nah, kalau kalian nanti di partisipannya nyebutnya katakanlah angkanya 400, berarti kalian 400-nya itu warnanya hitam, orangnya ada 400, ya balik ke data view. Sekarang kita lihat, di sini kan tadi ada 260, coba lihat ke bawah lagi, scroll ke bawah, sampai ke orang paling terakhir. Ya, naik lagi. Nah, itu kalau kita lihat tuh, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Nah, buat yang nanti partisipannya 266 atau lebih, itu karena orangnya ada isi. Sekarang contoh nih ya, di kolom nomor urut, di baris 268, ketik apa aja, angka berapa aja. Ya, enter. Kita lihat konsekuensinya. Jadi kalau ini kita anggap orangnya ada 268, bukan 265. Jadi salah manajemen data dari awalnya. Nah, sekarang untuk ngapusnya gimana? 266, angka 266, klik kanan. 266-nya di 266. Di 266-nya, ya klik kanan, clear. Kita ngapus. Sama 266, 267-nya kita buang. Jadi idealnya kita juga dalam manajemen datanya oke. Ya, sekarang untuk pengujian reliabilitasnya. Analyze, scale, reliability analysis. Masukkan semua itemnya tanpa skor total, tanpa yang lain, hanya item. Ya, ini modelnya kan langsung alpha Cronbach by default, langsung oke aja, selesai. Kita lihat outputnya. 2753 tuh, bukan yang kalian dapatkan berapa, nggak tahu dapatnya dari mana gitu ya. Iya Mas, bingung juga. Ya, jadi kalau hasilnya beda dari data yang sama, ya simpelnya adalah ngolahnya salah. Nggak mungkin datanya sama, hasilnya berbeda gitu ya. Oke, sekarang interpretasinya. Oke, saya override lagi si ininya, tayangannya. Oh ya, ada pertanyaan tentang ngolahnya. Sekali lagi, saya nggak terlalu suka sebetulnya ngolah-ngolah, gampang banget. Jadi nggak pengen bahas lama-lama, tapi ternyata masih ada yang salah gitu ya. Oke, kalau ini dijadikan sebagai acuan berapapun nilainya, misalkan saya pakai yang kelompok kedua, nulisnya nggak gini, diperoleh pada data di atas, yaitu ini alpha Cronbach bukan data ya, hasil. Ini nggak pakai lebih besar, langsung sebutkan nilainya berapa, yaitu 0,753. Ini angkanya sebutin aja apa sesuatu, nyebutin 0,753 yang menunjukkan bahwa jangan angka presentasinya dulu. Yang di state yang pertama itu apakah 0,753 itu sebagai koefisien yang reliable atau tidak. Jadi
diperoleh tes logika verbal, diperoleh hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,753, yang berarti tes kalau kita menggunakan referensinya Kaplan-Sarkuzo yang batasannya 0,7, maka 0,753 kan di atas 0,7. Maka tes logika verbal memiliki konsistensi internal yang tinggi. Nyatakan dulu dia konsisten atau tidak konsisten dalam hal apa. Kemudian yang kedua baru sebutkan persentase-persentasenya. 75,3% dari varian observed score merupakan varian true score, oke. Sisanya 24,7 merupakan variance error yang berasal dari content sampling error dan content heterogeneity error. Kesimpulannya enggak begini, tapi kesimpulannya sekali lagi memiliki konsistensi internal yang tinggi. Nih kelompok 2, silakan nih revisi nih nantinya nih. Contoh kelompok lain, kelompok 4. Ini nggak dinyatakan nih, tes logika verbal memiliki konsistensi internal yang tinggi. Ya selain itu nih oke lah sisanya. Jadi awal di bagian pertamanya nyatakan dia reliable atau tidak reliable dalam hal apa gitu. Dalam hal apa? Karena ini single trial, maka jawabannya adalah konsistensi internal. Ini bukan konsisten internal koefisien alfa. Koefisien alfa itu boleh dibilang rumusnya. Nah, kalau menggunakan anasasi Urbina yang batasan 0,8, maka 753 ini jawabannya adalah tes tidak konsisten secara internal. Jadi tergantung referensi yang dipakai siapa. Jangan bilangnya bagus ya. Bagus itu subjektif. Kita bilangnya tinggi atau rendah gitu. Kalau bagus kan belum tentu. Oke, satu lagi kelompok 2 sama nih. Oke, nah ini ada tes secara internal konsisten atau konsisten secara internal. Ya, oke ini lebih simpel tapi ini yang lebih diharapkan. Ada 3 informasi, nyatakan konsisten tidaknya dalam konsistensi yang digunakan, persentase yang ada dari observed score terhadap true score, dan persentase error dan errornya apa gitu ya. Oke, silakan direvisi baik interpretasi maupun format laporannya. Mas, aku mau nanya, boleh nggak? Silakan. Mau make sure aja sih, itu kan dari teman-teman itu masukin tabel SPSS-nya yang raw kan, yang kayak dari SPSS di copy, itu perlu diubah jadi APA 7 edition nggak? Maksudnya sesuai APA apa nggak usah, Mas? Atau langsung copy-paste? Iya, sebetulnya APA kalau dicari mungkin untuk yang reliabilitas tuh agak jarang. Jadi mungkin kalau untuk di body begini aja nih, nggak apa-apa nih kalau di body tulisan. Output SPSS itu adanya di lampiran. Iya, maksudnya nanti di lampiran perlu diubah jadi format bikin tabel APA atau nggak perlu gitu maksudnya? Enggak, kalau tabel format APA adanya di body tulisan. Oh. Bukan kalau output adanya di lampiran. Oh, baik-baik. Ya. Oke, jadi langsung nggak apa-apa ya, Mas, kalau gitu ya. di lampiran. Oke, Mas, makasih. Ada lagi komentar, pertanyaan? Mas, mungkin ini pertanyaannya sedikit simpel sih, cuman berarti kalau untuk judulnya kira-kira judulnya apa ya Mas untuk tugas ini? Nggak ada judul. Jadi yang kalian lakukan, kalian kirim tugas integratif. Oke. Nanti isinya berupdate terus setiap minggu. Jadi nanti diisikan. Jadi kalau untuk kita lihat lagi di pedoman penulisan, ini kalian punya punya kerangkanya seperti ini. Nah ini kerangkanya terserah, yang bagian subbab-subbabnya kalian bikin dulu kerangkanya, seperti misalkan kelompok mana tadi ya, udah buat ininya nih, udah buat isinya. Ini yang ini saya close dulu ya. Tadi ada yang udah bikin sampai ini nih. Nah ini kayak gini tuh, bikin kerangkanya dulu, nanti tinggal diisi body-bodinya. Tapi ini bodinya juga nggak ini sih, nggak keisi penuh. Jadi nanti idealnya lebih banyak dari ini yang kalian lakukan.
Oh, oke, Mas. Ya. Oke ya, jadi apa boleh dibilang sekali lagi satu file yang dikirim, filenya itu lagi tuh dikirim, tapi tiap kali pengiriman ada updating isinya. Let's have. Kalau saya tanya nih sekaligus latihan untuk kuis minggu depan, reliabilitas adalah konsistensi skor yang diperoleh oleh seseorang ketika dia diujikan dengan tes yang sama pada waktu yang berbeda, itu tes retest. Kemudian bisa juga dari different sets of equivalence item. Jadi ketika dia dites dengan different set atau alternate form-nya gitu. Jadi tergantung dari kondisinya. Concern dari reliabilitas itu sebetulnya terhadap error apa yang ingin kita antisipasi. Jadi sebetulnya konsep reliabilitas kalau kita melihat di bukunya Cohen and Swerdlick, buku Cohen and Swerdlick, ini navigasinya agak susah nih kalau yang ini. Kalau kita lihat reliabilitas, itu awalnya berkaitan dengan masalah error yang muncul dari hasil pengukuran itu apa gitu. Jadi biasanya akan lebih memudahkan kalau kita tentang reliabilitas itu terkait dengan masalah error di sini nih. Jadi dalam classical test theory atau CTT, bahwa ketika seseorang mendapatkan skor dari suatu tes, skor itu bukan hanya tentang true skornya, ini yang ingin kita dapatkan di dalam pengukuran, tapi akan selalu ada error. Nah, error ini disebut juga sebagai error of measurement, atau kalau dalam pendekatan classical true score model, ini classical true score model, maka yang akan dilakukan kita sebetulnya berusaha dalam proses melakukan pengukuran, berusaha sebisa mungkin memperkecil error, memperkecil itu mendekati ke 0, biar nanti ketika E-nya 0 kan skor observe sama dengan skor true score, ini yang kita harapkan. Jadi biar error of measurement-nya, selisih antara observe score dengan true score-nya mengecil ketika errornya mengecil. Tapi percayalah bahwa dalam pengukuran psikologi itu selalu mengandung error. Yang bisa kita lakukan, baik sebagai test maker maupun test administrator, adalah meminimalisir error yang terjadi. Errornya boleh dibilang, ya ada, kita lihat nih, source of error di bawah. Nih, source of error itu, apa saja sumber-sumber errornya? Bisa pada saat pembuatan tesnya, di mana dalam pembuatan tes itu kan ada pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang kurang lebih isinya adalah, ini sebetulnya adalah sample of behavior. Jadi kita bikin pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya adalah ciri-ciri atau behavior-behavior yang ingin kita ukur. Kalau bisa sih terukur semuanya, tapi yang kita lakukan kan kita mengambil sampel. Mirip dengan sampel ngambil data orang itu, yang kita lakukan dalam hal ini memilih sebagian orang, sampling orang, kita mengharapkan bahwa sampel itu representatif terhadap populasinya. Nah, ketika tidak representatif, maka kalau dari concern-nya test construction, ini berarti ada sampling error. Jadi disebut juga content sampling error nih. Item yang dibuat tidak sesuai dengan populasinya. Jadi karena ada variation among items. Ini baca aja ya nanti ya. Saya ini sifatnya review nih. Kemudian bisa juga dari test administration. Test administration, tar saya ada telepon. WhatsApp aja Bu, saya sedang ngajar Bu. Dari test administration. Jadi dalam hal ini, dalam test administration itu prosesnya adalah ketika si tes itu diselenggarakan. Tes itu diselenggarakan mungkin bisa dari aspek si administratornya atau dari test takernya. Misalkan administratornya galak gitu, jadi test takernya jadi bereaksi sehingga bereaksinya menjadi males, menjadi apa gitu. Ini jadi nanti akan terjadi masalah di dalam
skornya. Jadi kita concernnya terhadap error itu terhadap skornya. Kemudian kalau pun sudah oke, nanti pada saat scoring ini bisa saja kan salah kunci jawaban, bisa salah entry, bisa apapun yang akhirnya nanti skornya tidak menggambarkan yang sebenarnya. Kalau skornya udah oke, nanti ada interpretasinya lagi. Apalagi kalau nanti skornya pakai source of error lagi, other apapun ini. Nah, ini yang sifatnya namanya random error. Itu. Oke, jadi kalau ditanya reliabilitas itu jawabannya bisa banyak, tergantung dari konteks apa yang nanti ditanyakan. Ini pertanyaan umum. Ada yang bisa jelaskan apa itu speed test dan power test? Nanti pertanyaan lanjutannya adalah kalau diuji reliabilitasnya, speed test itu bagaimana, power test itu bagaimana? Mas, coba jawab. Oke. Kalau speed test itu dia dalam waktu tertentu, enggak, dia dalam jumlah item tertentu dia seberapa cepat ngerjainnya. Kalau power test dia ada tingkat kesulitan yang kayak Mas sebut di minggu lalu. Oke, jadi secara umum ciri dari speed test itu itemnya mudah-mudah, yang diukur sebetulnya kecepatan mengerjakannya. Kalau power test, itemnya itu tingkat kesukarannya bervariasi. Bervariasi itu dari mudah ke sukar. Kalau speed test, itemnya mudah-mudah semuanya. Jadi dalam hal ini, kalau suatu tes dengan bentuk speed test mau diuji reliabilitasnya, pertanyaannya bagaimana caranya? Ada yang udah baca? Oke, jadi dalam hal ini, kalau biasanya kan kalau speed test itu umumnya dilakukan 1 kali. Jadi kita juga mesti concern nih terkait dengan masalah jumlah waktu dan jumlah tesnya. Biasanya orang untuk masalah kepraktisan itu menggunakan single trial. Single trial itu 1 tes dan 1 waktu tes. Nah, jadi kalau speed test dengan menggunakan 1 tes 1 waktu, maka kita mengenal istilahnya split half itu ya. Kita bagi 2. Bagi 2 itu bisa pakai belahan atas, belahan bawah, bisa pakai ganjil genap, bisa pakai random. Nah, pokoknya prinsipnya kita mencoba untuk membagi 2 tesnya. Saya pakai ini korelasi nih. Jadi maksudnya apa sih korelasi ini? Korelasi itu kan analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan di antara 2 variabel itu ya. 2 variabel itu bisa skor tes dan skor retest dikorelasikan. Bisa juga skor di form A dengan skor di form B dikorelasikan. Bisa saja belahan pertama dengan belahan kedua dikorelasikan. Jadi pada dasarnya analisis korelasi yang akan digunakan dalam pengujian reliabilitas dan juga nanti di dalam validitas nih. Jadi kan kalian dulu pernah nih di 2 semester yang lalu belajar tentang penelitian korelasional. Jadi sebetulnya menghubungkan 2 scores dari data tesnya, baik tes, retest, form A, form B, half 1, half 2. Nah, kalau pada speed test, itu patokannya berdasarkan waktu sebetulnya. Jadi kalau speed test, ini pakai waktu. Nah, kira-kira pembagiannya gimana caranya? Jadi dia menggunakan, dibaginya bukan by item, tapi by time, by waktu.
Jadi kira-kira kalau speed test itu waktunya katakanlah 5 menit, maka dibaginya gimana caranya? Bagi duanya? Bayangan 2,5 Mas. Yang lebih dari 2,5, yang kurang dari 2,5 menit. nggak ngerti 2,5 lebih dari 2,5 kurang dari 2,5 maksudnya gimana? Maksudnya ya kita kayak tentukan misalnya 3 nih Mas. Jadi waktunya 5 menit. Siapa yang ngerjainnya waktunya lebih dari 3 menit, siapa yang ngerjainnya lebih cepat kurang dari 3 menit gitu Mas. Enggak, bukan. Enggak. Kalau misalnya dari itemnya gitu, mungkin item yang dikerjakan dari yang 2,5 menit pertama sama item yang dikerjakan 2 menit setelah, Mas. Nggak jelas, silakan lanjutin lagi jawabannya. Jadi dalam misalnya 2,5 menit pertama item yang dikerjakan adalah 1 sampai item 18. Kan tiap orang beda-beda kecepatannya, gimana ayo? Oh iya. Kan tiap orang speed-nya beda-beda, karena memang yang mau diukur speed-nya. Ada yang bisa jawab? Mau coba jawab Mas? Mungkin ya silakan. Mungkin itu kan mungkin saya baru kebayang begini sih Mas. Itu kan ini untuk speed test berarti ada pengerjaan waktu kan Mas yang sudah ditetapkan. Nah, itu mungkin bisa dibagi menjadi 2 sih atau mungkin bisa menjadi lebih banyak lagi untuk pengerjaannya sih. Ya oke. Misalkan dibagi 2 atau dibagi lebih banyak lagi, maksudnya gimana tuh? Misalkan waktunya totalnya 5 menit, lalu? Ya, mungkin ini sih Mas, saya lebih kepikirannya karena waktu, jadi itu dibelahnya bukan berdasarkan jumlah item yang ada di tesnya mungkin, tapi lebih pada waktunya aja, meskipun orang-orang berbeda-beda. Ya, jadi misalkan ini manggil apa sih, Fatur ya? Atau? Iya Mas. Ya, misalkan Fatur sebagai tes administrator pada suatu tes yang bentuknya speed test. Lalu Fatur memberikan instruksinya gimana caranya kalau mau melihat reliabilitas dari tes yang Fatur administrasikan. Kurang tahu saya Mas kalau itu Mas. Oke. Kalau speed test, karena yang diukur adalah kecepatan, kira-kira pada awal-awal waktu dengan akhir-akhir waktu lebih cepat mana? Biasanya. Awal, kenapa? Menurut kamu? Karena masih gampang. Bukan masih gampang. Semua soal itu gampang. Oh ya, maksudnya awal-awal waktu ya berarti kayak karena soalnya setara, jadi kayak dia lebih mampu menyelesaikan soal dengan lebih cepat gitu Mas. Enggak, kira-kira gimana? Kalau kalian bayangkan sebagai test taker, kalau kalian dikasih soal speed test di menit-menit awal, kalian ngerasanya apa? Atau ngerjainnya gimana? Mungkin kalau akhir Mas, mulai ke akhir mulai cepat, soalnya udah mulai terbiasa sama soalnya. Bukan terbalik ya? Kalau awal-awal semangat banget, lama-lama capek gitu? Itu juga bisa sih. Kira-kira yang lebih logis yang mana? Kalau tingkatnya mudah-mudah semuanya. Kalau saya kayaknya makin akhir makin lama Mas. Kalau saya kayaknya. Makin lama tuh makin apa sih? Maksudnya ngerjainnya makin pelan atau gimana? Iya, makin pelan. Soalnya kalau saya mungkin karena awal-awal kayak gampang kan, jadi semangat, oh iya nih, cuman mungkin makin ke sana ya karena gampang juga, jadi saya dan capek juga kan Mas, capek karena di awal-awal tuh saya udah berusaha ngerjain secepat mungkin gitu, makanya pas akhir saya udah kayak, aduh udah capek, udah males lah, saya cepet-cepet banget gitu Mas. Kalau saya sih kayaknya gitu. Oke, jadi yang kita lakukan dalam speed test, kita membaginya berdasarkan waktu, bukan berdasarkan soal. Karena kita nggak tahu soalnya itu patokannya berapa batasannya, kan karena tiap orang speed-nya beda-beda. Jadi kalau split by item itu nggak memungkinkan. Jadi kita bikin waktunya 2 belahan. Tapi 2 belahannya
tidak dibagi dua. Misalkan kalau tadi tesnya 5 menit, gini ya 5 menit ya, pakai ini, 2 ini. Maka yang dilakukan adalah kita bagi waktunya menjadi 2 bagian, tapi 2 bagiannya nggak bisa nih. Kalau misalkan kita bagi 2, time 1, time 2, maka time 1 akan lebih cepat, lebih banyak ngerjainnya. Karena soalnya mudah-mudah, lebih banyak soal yang dikerjakan, berarti peluang untuk lebih banyak benarnya menjadi lebih besar juga. Jadi kita bagi menjadi 4 sebetulnya waktunya. Ada time 3, ada time 4. Nah, karena yang diharapkan kalau pada single trial itu adalah ekivalen itu setara. Jadi kalau form A, form B harus setara. Kalau yang sifatnya single trial, split half, maka half 1 harus setara dengan half 2 secara jumlah item, tingkat kesukaran. Tapi kalau speed test karena waktu, maka kita bagi waktunya menjadi 4 waktu. Kalau 5 menit dibagi 4 sama dengan 1 menit 15 detik ya. Oke, caranya adalah ya, berikut ini Anda akan diberikan soal. Silakan dibalik dulu kertasnya. Nanti kalau ada aba-aba mulai tok gitu ya, maka silakan balik kertas dan langsung mengerjakan. Jadi pastikan dulu bahwa test takernya siap, paham instruksinya. Kemudian ya, balik, mulai, tok, itu start. Kemudian waktu instruksinya gini, ketika nanti mendengar suara ketokan, tok, lingkari di soal mana Anda sedang mengerjakan. Jadi ketika tok mulai, asumsinya nomor 1 ya. Kemudian pas 1 menit 15 detik, tok, lingkari. Lalu lanjutkan lagi, kerjain lagi. 2 menit setengah, tok. Lalu dia dilingkari lagi soal mana sedang mengerjakan. Lalu 3 menit 45 detik, tok, ketok lagi, lingkari. Lalu ketokan terakhir, selesai, kumpulkan. Nah, nanti kita lakukan scoringnya pada antara belahan pertama, time 1, itu skornya berapa? Time 2, itu berapa? Time 3 itu berapa? Time 4 itu berapa skornya? Quarter gitu ya. Nanti solusinya biar seimbang, yang T1 sama T4 dijumlahkan, ditambahkan. Yang T2 sama T3 dijumlahkan juga. Jadi nanti ada 2 belahan. Jadi yang akan kita korelasikan adalah T1 4 dan T2 3. Jadi kan ini imbang di awal dan di akhir dan di tengah-tengah. Nanti ini sekali lagi kita korelasikan ujung-ujungnya. Korelasi antara skor T1 4 dan T2 3. Itu yang terjadi dalam speed test. Komentar, pertanyaan? Mas, saya mau tanya. Iya. Ini tadi jadinya dibikin 4 gini, terus awal, akhir, sama tengah-tengah yang dikorelasi itu karena pertimbangannya karena faktor pelan tadi, Mas? Atau ada faktor yang lain gitu ya, Mas? Ya, jadi asumsinya kalau dalam speed test itu, di waktu-waktu awal, orang tuh masih semangat. Jadi performanya masih cepat banget gitu. Nanti makin lama, makin capek. Jadi akhirnya dia untuk mengkompensasi yang tadinya awal T1-nya semangat, T4-nya paling nggak semangat, T2, T3 di tengah-tengah itu digabungkan. Referensinya ini bisa dilihat dari bukunya Anastasi, Reliability in Speed Test. Oke, paham Mas, thank you. Mas, Ya. mau tanya juga. Ya, silakan, Hanu. Semakin panjang waktunya, nanti kita baginya semakin banyak nggak? Atau emang udah golden rule-nya itu 4, Mas? Golden rule-nya 4, tapi memang biasanya kalau speed test itu waktunya nggak panjang-panjang banget sebetulnya. Jadi kalau speed test sampai sejam tuh aneh itu. Oh iya.
Karena soalnya itu mudah-mudah. Kalau misalkan sampai waktunya sampai sangat lama, butuh soal ribuan kali untuk. Jadi kalau mungkin bayangannya, kalau dalam soal-soal bentuk speed test itu dikerjakan paling sedetik bisa jawabnya cepat itu. Jadi mungkin yang paling gampang tuh speed test yang saya pakai contohnya berulang-ulang kali ya. Melihat ini yang berulang itu yang perceptual shift misalkan. Jadi melihat apakah beda, apakah sama nih. Tulisannya Ali, yang ini 4 LI gitu. Sama atau beda? Ini kalian bisa jawab kan dalam waktu 1 detik mungkin bisa ya? Beda. Nanti jawabnya beda atau coret apapun tekniknya gitu ya. Jadi kalau misalkan soalnya sampai 1 jam, itu soalnya butuh ribuan kali. Jadi bikin soalnya juga pusing itu capek. Jadi speed test itu biasanya waktunya singkat. Soalnya mudah-mudah. Baik, terima kasih Mas. Oke. Kalau power test, kira-kira bayangannya gimana tuh? Mas, Ya, nanya. Iya, sebenarnya ini berkaitan sama power test juga. Saya kepikiran tadi awalnya speed test itu kayak pas dibagi-bagi ini kayak pernah ada salah satu matkul yang UASnya tuh kayak gini kan Mas, dibagi-bagi gini waktunya. Terus setelah saya pikir-pikir, ini kan kalau ada tingkat kesulitannya kan berarti lebih ke power test. Nah, tapi apakah power test juga bisa digituin Mas? Power test bisa dibegitukan enggak? Kalau syaratnya dari definisi yang dimaksud dengan power test itu tes yang memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Kalau speed test itu tingkat kesukarannya seragam itu mudah-mudah. Seragamnya mudah-mudah. Mudah-mudah itu apa patokannya? Mungkin kalau nanti kita setelah UTS kita belajar tentang item difficulty. Item dikatakan mudah untuk speed test itu ketika minimal 95% dari penempuh tes menjawab benar. Jadi secara umum definisinya itu akan melimitasi kapan suatu hal disebut sebagai speed test, kapan disebut sebagai power test. Kalau speed test itu waktunya terbatas. Kalau power test, pure power test itu waktunya tak terbatas. Kalau speed test itu namanya time limit. Kalau power test itu work limit. Jadi sebetulnya kalau power test itu nggak boleh dibatasi waktu. Kalau UTS sama UAS itu kok dikasih waktu 2 jam, nah itu disebut juga sebagai time power test. Jadi kalau nggak dikasih waktu, ditungguin sampai kapan ini? Gitu. Pertanyaan. Mas, makasih Mas. Oke. Untuk power test, biasanya kalau tesnya sifatnya mengukur satu hal atau unit dimensi, kita bisa menggunakan yang alpha Cronbach. Tapi dengan catatan, bukan ini ya, bukan kayak rating gitu. Jadi nanti kalau pakai rating namanya interscorer reliability. Tapi kalau skornya sifatnya menggunakan misalkan skornya menggunakan benar salah atau skala Likert itu biasanya pakai alpha Cronbach. Tapi kalau misalkan soalnya kayak soal kuis, soal ujian, ada soal yang bobotnya 1. Kalau bener full gitu ya, full score 1, ada yang full skornya 4 gitu. Itu kan beda-beda. Jadi soal ada yang soalnya kompleks, ada yang soalnya sederhana cuma isian singkat, ada yang soalnya esai. Nah, kira-kira pengujian realitasnya sebaiknya pakai apa ya? Pakai apa? Kalau kalian dikasih kuis, itu bagaimana cara menguji reliabilitasnya? Atau dikasih UTS deh gitu, UTS kemarin tuh, MPSI 2, UAS MPSI 2. Gimana cara menguji reliabilitasnya? Yang paling oke ya, bukan berarti yang ini benar, yang itu nggak benar. Tergantung dari bentuk skornya juga sebetulnya kita lihat.
nggak tahu Mas, cuman pengen jawab aja kayak apakah dia ngukurnya itu apakah dari keseluruhan peserta tes itu skornya ada terlalu jauh nggak sih jaraknya atau kayak ya punya pola tertentu gitu Mas? Dari Enggak. standar deviasinya gitu. Kalau realitas itu harusnya melihat konsistensi skor yang diperoleh oleh seseorang. Jangan melihat dari itu keluar dari definisi. Oh berarti kayak ini juga nggak sih Mas dilihat juga dari skor-skor sebelumnya kayak kuis gitu-gitu? Kalau bentuknya esai, isian singkat, mungkin paling ideal menggunakan interscorer gitu ya. Jadi dinilai oleh 2 orang atau lebih. Karena kalau soal bentuknya esai, nggak bisa pakai alpha Cronbach. Karena alpha Cronbach itu syaratnya adalah setiap item harus memiliki kontinum yang sama lebarnya. Sama lebarnya ya kalau misalkan soal yang tadi, yang tes logika verbal, lebarnya ya betul 1, salah 0. Kalau skala Likert kan skalanya sama semuanya gitu. Nah masalah kalau esai dengan bobot skor beda-beda tiap soal, maka kesulitan di dalam pengukuran menggunakan alpha Cronbach, jadinya pakai interscorer. Atau ada lagi cara mungkin paling klasik kali, cara pengujian realitas paling klasik adalah tes retest. Jadi pengujian paling klasik dalam pengujian realitas itu pakai tes retest. Kita ujikan berulang kali biar dia tahu skornya berapa sebetulnya. Tapi ada juga pertimbangannya, kalau sifatnya pengetahuan, ntar dia belajar lagi. Tapi asumsinya kalau satu orang belajar, semuanya juga bisa belajar gitu. Jadi berlaku sifatnya sistematik. Jadi sebetulnya ini pertanyaan relatif gitu ya. Mana yang paling tepat haruslah didasarkan oleh alasannya apa. Gitu. Mas, itu juga nggak sih yang buat kenapa kayak anak-anak yang kuliahnya emang harus benar-benar kayak misalnya FK gitu ya Mas ya, emang harus menguasai ilmunya gitu, dia tuh pakai sistem blok, jadi tuh dia misalnya tiap bulan tuh ada diukur pasti kayak kemampuan pemahaman dia tuh seberapa, jadi bisa tahu konsistensi dia untuk mempelajari pengetahuan dalam satu semester tuh gimana, apakah bisa itu masuk akal nggak sih Mas? Enggak, karena kalau di FK itu, FK, FKG, FIK gitu, pakai sistem blok, modul, maka yang terjadi dalam satu semester, mereka kan mungkin saja kalau stasenya satu besar itu ada 4 setahu saya kalau di kedokteran, ada penyakit dalam, ada bedah, ada apa lagi, ada 4 itu satu semester, satu blok. Tapi ada juga blok-blok kecil, THT, apa gitu, yang satu semester itu bisa 4 sampai 4 blok gitu. Jadi yang dimaksud dengan kalau kita menggunakan pengukuran berulang itu harus terhadap pengukuran yang sama. Jadi tes retest. Kalau ini kan dalam satu semester kan bisa saja kalian pun kan kalau misalkan asumsinya kalian itu konsisten nggak nilai kalian, kan nggak bisa dibandingkan dari sejumlah mata kuliah yang berbeda-beda. Jadi harusnya dibandingkan dari hal yang sama. Jadi mungkin kalau misalkan kita melakukan analoginya seperti blok di dalam pendidikan di kedokteran, kayaknya nggak cocok pakai tes retest, cocoknya pakai interrater. Jadi dalam waktu koas itu dosen pembimbingnya lebih dari 1 diminta untuk menilai orang-orang yang sama. Nanti kita lihat konsistensinya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang paling oke, nanti dosen 1 dan dosen 2 juga akan konsisten, dia akan nilai ini yang paling tinggi. Nanti urutan yang dilihat, jadi konsistensi urutan yang dilihat kalau misalkan menggunakan inter-rater reliability. Masalahnya dalam banyak hal, orang tuh susah untuk dilakukan tes retest. Jadi solusi yang paling ideal untuk bentuk tes yang menggunakan bentuk esai atau bentuk performance seperti di kedokteran, maka dia harus menggunakan, idealnya lebih baik menggunakan yang inter-rater reliability. Gimana? Tergantung dari jumlah dan waktu tesnya, nanti ujung-ujungnya kita akan pakai korelasi.
Jadi kalau misalkan tes retest, berarti kan waktu tesnya ada 2 ya. Kalau tes retest, waktu tesnya ada 2, tapi tesnya cuma ada 1. Kalau waktunya ada 2, tesnya ada 2, namanya delay alternate form. Kalau waktunya 1, tesnya ada 2, namanya immediate alternate form. Sama, itu semuanya dikorelasikan. Tapi kalau single trial, dengan menggunakan Alpha-Cronbach, itu sebetulnya korelasi juga sih. Tapi rumusnya agak panjang. Jadi kalau misalkan yang single trial, Alpha-Cronbach, maka sebetulnya yang dilakukan adalah korelasi juga. Saya mungkin nggak bahas ini ya, karena itu terlalu teknis. Ada pertanyaan lagi? Oke, hari ini kita akan bahas tentang standar error of measurement. Filenya sudah ada di Classroom dari tadi siang. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien reliabilitas. Oke, 2 gambar ini namanya distribusi skor gitu ya. Jangan melihat bentuknya bagus lalu dianggap sebagai distribusi normal ya. Udah tahu ya, yang ini dulu pernah kita bahas dalam luas area ya. Nih, jadi ini ada nilai min-nya, rata-ratanya, ini adalah satu standar deviasi, di mana satu standar deviasi luasnya sama dengan 34,13%, kalau dikali 2 kanan kiri berarti 68,26%, kalau dari dari minus 2 sampai plus 2, jadi kalau ini saya arsir gitu ya, luasnya kira-kira berapa nih? Silakan hitung. Berapa dari plus 2 sampai minus 2 standar deviasi atau Z? Kurang lebih 95% ya. Iya, Mas. Ya, mau dihitung silakan. 34 tambah 34 tambah 13 tambah 13. Kalau nggak paling cepat gini aja nih. 2,8 dikali 2 sama dengan 4,56 itu ya. Karena total luas area di bawah kurva 100%, ya tinggal 100 dikurang 4,56 sama dengan 95,44% ya. Ya, yang saya mau tanya ini nih, distribusi data adalah, yang bisa jawab, ini review dulu. Apa itu distribusi data atau distribusi frekuensi atau berupa grafik? Ini yang gambarnya warna merah nih, yang kurva nih. Ini adalah apa sih? Seriusan nih, nggak ingat. Halo? Iya, Mas. Nggak Lupa, ingat, Mas. Ini Mas nunjuk yang mana ya? Iya. Dua-duanya sama aja. Dua-dua. Pokoknya yang kurva nih, yang warna merah nih. Distribusi data adalah penyebaran distribusi ya. Iya, Terus? penyebaran. Iya, tapi menggambarkan apa nih? Yang horizontal tuh apa? Yang gambar horizontal nih. Yang garis hitam horizontal. Ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan apa? Apa, sorry? Z-score. Yang Ya kan, Z-score ini atau standar deviasi. Ini menunjukkan, ini nih, lambang ini apa nih? X. X itu adalah? Error. Skor. Skor. Ya, ini Z-score-nya ini, yang horizontal nih. Kan kalau masalah Z-score kan hanya konversi kan? Konversi dari skor. Saya coba tulisin lagi nih. Ini nanti akan sangat kepakai nih kalau dalam ini. Z sama dengan skor dikurang min atau mu dibagi standar deviasi gitu ya.
Nih, standar deviasi. Ini yang vertikal ini apa nih namanya nih? Jadi kalau saya buatkan garis lagi, yang vertikal adalah Itu partisipannya nggak sih, Mas? Frekuensinya bukan sih, Mas? frekuensinya Banyak. atau banyaknya suatu skor terjadi gitu ya, di mana polanya yang berada di tengah sekitar min akan lebih banyak dibanding yang berada di ekstrim-ekstrim kiri maupun kanan. Kebayang? Masih ingat? Jadi distribusi data adalah dalam ini penyebaran skor-skor. Jadi di sini kan yang skornya min ada paling banyak, yang skornya lebih dari min itu. Tapi ini gambar ideal ya. Gambar ideal itu dalam pengertian ini apa namanya? Distribusi normal. Padahal distribusi normal itu distribusi teoretikal aja yang belum tentu kejadian. Kebayang? Nah, sekarang berikutnya adalah standar deviasi adalah standar deviasi itu jarak antara ini nggak sih, Mas, antar skornya itu? Jarak antar skor. Mengukur variasinya nggak sih, Mas? Mengukur variasi sebaran datanya. Yang skor dikurang rata-rata itu bukan terus ditambahin semua. Ini kalau kalian ngomongnya angka, ya udah deh. Kalau kalian ngomongnya angka, saya kasih angka lagi. Standar deviasi sama dengan SD sama dengan selisih skor terhadap min dikuadratkan, dijumlahkan, lalu dibagi n. Jadi boleh dibilang rata-rata selisih skor terhadap min gitu. Jadi bukan antar skor. Kalau antar skor nanti antara skor 1 dengan skor 2 dengan skor 3. Jadi selisih setiap skor dengan average-nya. Average ini menjadi reference point. Jadi dianggap bahwa dia harus memiliki satuan yang dianggap sebagai rata-rata penyebarannya berapa nih data ini. Semakin lebar, jadi kalau saya gambarkan saya gambarkan yang warna biru nih. Kalau saya berikan gambar biru ini lebih apa dibanding gambar yang merah? Datanya lebih bervariasi, Mas. Datanya lebih bervariasi. Lebih heterogen gitu ya, lebih bervariasi. Lebih bervariasi artinya standar deviasinya lebih tinggi. Lebih besar atau lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau seperti ini maka kita bisa melihat nih kalau gambarnya warnanya apa ya? Warna ungu ini namanya lebih homogen. Jadi kita bisa melihat besaran standar deviasi menunjukkan heterogenitas atau homogenitas dari penyebaran skor-skor gitu ya, dari penyebaran skor. Nah, jadi karena perlu satuannya untuk mengetahui seberapa besar penyebarannya, maka kita membutuhkan informasi standar deviasi. Oke, confidence interval adalah yang saya ingat tadi level of confidence, Mas. Iya, gimana? Level of confidence berapa persen yang nggak dipengaruhi oleh error, seingat saya. Enggak. Masih ingat tentang pengujian signifikansi? Levels of significance itu, Mas.
LOS. Iya, kenapa? Ya, apa itu bagaimana? Jadi kan itu yang seberapa banyak yang masuk nilai ekstrim gitu loh. Ingat saya sih itu, yang terkait itu. Ada lagi yang bisa ini betulan bahaya nih. Yang kebetulan itu yang sih Mas, yang kayak seberapa besar data yang secara kebetulan dihasilkan gitu, gimana ya verbalisasinya? Jadi ini ada LOC, level of confidence. Ada kalau ditambah LOS, level of significant, itu sama dengan 1. Jadi kalau LOC-nya 95% atau istilahnya high probability, ininya 5%. Ini 0,05 itu ya. Yang ini 0,95 sama dengan 1,0. Jadi dalam hal ini level of confidence interval adalah kalau dianalogikan dalam hypothesis testing adalah untuk two-tail hypothesis. Jadi kita katakanlah tengah-tengahnya sekian persen nih. Jadi kalau dalam hal ini menggunakan ini kalau dari -1 sampai +1 kita sebut sebagai satu standar deviasi ya, kan 1Z itu sama dengan satu standar deviasi ya. Jadi ini berarti kalau kita derajat kepercayaannya sebesar 1 standar deviasi plus minus, maka ini dikali 2 sama dengan 68%. Katakanlah orang biasanya menyingkat nih, padahal kalau mau detail 68,26%. Kita anggap aja 68 nih. Kalau 2 standar deviasi dari 2 sampai -2 sampai +2, maka luas areanya berapa? 95. Ya, anggap aja 95 ya. Jadi ini ada juga nanti ada 95%. Jadi kalau misalkan 1 standar deviasi, maka ini 68. Kalau misalkan 2, 95. Kalau 2,5, kalau 2,5 itu sama dengan biasa disebut juga sebagai 99%. Walaupun angkanya nggak persis ini ya, nanti kalau mau pakai kurva normal. Ya ini nanti akan kita anggap sebagai confidence interval. Ya sementara saya ini dulu, saya coba framing dulu nih. Karena nanti kepakai dalam pengukuran standar error of measurement. Ini standar error analogikan dengan standar deviasi. Nah, penyebaran skor ini boleh dikatakan sebagai skor-skor yang diperoleh oleh partisipan di dalam tesnya. Mungkin pakai data kali ya. Seseorang namanya Mary, katakanlah dia mau apply di Inggris ini ada tempat kerja keren, kalau di Indonesia mungkin apa ya, PricewaterhouseCoopers tuh, PwC itu kalau di Rasuna Said tuh. Jadi kalau orang kerja di PwC, wih, pokoknya keren lah. Jadi harus bisa able to word process accurately. Rate-nya adalah dalam hal ini 50 kata per menit. Ini mungkin bisa ngetik, bisa baca gitu ya, ada banyak macamnya nih. Lalu dari 7 kali tes, skornya sekian nih. Ini adalah distribusi skornya nih. Jadi balik lagi ke sini nih. Ini distribusi datanya. Pertanyaannya adalah, apakah true skornya Mary? Caranya gimana? Kira-kira apa yang menggambarkan true skornya Mary? Kalau pakai median, Mas. Salah, jangan pakai median, kita nggak pakai median. Minnya, Mas. Pakai average ya. Jadi average-nya nih yang dikatakan. Nah, permasalahannya adalah kalau Mas, misalkan itu pertanyaannya which of these scores is the best measure? Kalau berarti bolehnya milih yang dari sini dong, Mas. Kalau pakai average bisa ya angkanya nggak ada di sini, Mas.
Ya, jadi jawabannya apa kalau gitu? Which of this score is the best measure of Mary's true word processing ability? Jawabannya apa? Yang paling mendekati average-nya. Oh, oke. Jadi dalam hal ini karena pada dasarnya ini hanya sebagai ilustrasi karena rasanya nggak memungkinkan untuk semua tes seseorang itu mesti dites berkali-kali. Karena nanti orang jadi bosan, jadi capek, jadi belajar, jadi ngasal apapun itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau ada suatu tes diukur 1 kali, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui standar error of measurement dari tes tersebut? Itu yang mau kita jawab hari ini. Gitu ya. Nanti jawabannya mudah-mudahan ada di dalam perkuliahan, di dalam video yang dinarasikan Mas Edo, tapi kalau saya lihat Mas Edo masih terlalu membaca PowerPoint-nya, nggak menjelaskan, tapi nanti kalian coba pahami dulu kira-kira konsekuensinya. Ini file-file yang slide-slide yang ini saya bikin sendiri nih, biar jadi framing atau mungkin kalau bahasa kerennya pemicu kalian untuk mengawali tentang standar error of measurement. Nanti yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien reliabilitas. Mas Edo cuma bikin 1 slide, nanti saya jelasin ada di halaman 143-nya bukunya Crocker Alcina. Oke, silakan nonton videonya. Jadi saya mencoba sebisa mungkin membuat senyaman mungkin. Kalian pun kalau punya ide silakan buat kelasnya lebih nyaman. Jadi karena secara waktu psikometrinya jam 1 siang, ada mungkin capek juga, ada asar juga. Jadi setiap perkuliahan kita awali dengan diskusi awal, nanti kalian nonton video, nanti jam 4 kita ketemu lagi gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau kita lihat dulu juga apa yang sudah ada di dalam ini, classwork-nya udah ada ya. Ini penulisan ada di sini ya, datanya ada di sini, jadwal kita hari ini apa ada. Ini untuk hari ini realitas 2 tanggal 30 September. Ada perkuliahannya, ini ada 1 materi PowerPoint. PowerPoint-nya bentuknya sama kayak yang sebelumnya, PowerPoint with audio. Jadi silakan kalian buka satu-satu, nggak tahu kenapa nggak bikin video aja gitu ya filenya. Nanti caranya tinggal dijalanin. Berikut ini adalah materi. Ya, dan seterusnya gitu ya, ada 11 slide. Kemudian untuk tugasnya, atau sebetulnya kalau boleh dibilang kadang-kadang, aduh minggu depan kuis nih, tugasnya ntar aja lah, bebas aja lah ya, tapi kalau bisa sih dikerjakan, nanti ada tugas untuk yang ini tentang standar error of measurement, melakukan perhitungan dan interpretasi SEM. Jadi mudah-mudahan dari perkuliahan ini nih, yang hari ini, kalian kebayang nih tentang standar error of measurement, ini ngitungnya, lalu interpretasinya, lalu nanti dikaitkan dengan SEM itu pemanfaatannya buat apa? SEM itu pemanfaatannya adalah biasanya untuk menilai apakah ada perbedaan di antara 2 orang atau tidak. Nanti berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, nah kira-kira apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana mempengaruhinya. Oke, lebih baik dibaca dulu, ditonton dulu, nanti kalau ada pertanyaan, kita ketemu lagi jam 4 ya. Mas, Yes. jadi kuis minggu depan tuh yang reliabilitas 1 sama yang 2 slide hari ini Mas ya? Dan pengantar pengukuran yang hari pertama. Oh, oke. Oke Mas, berarti 3 minggu ya Mas? Yes, 3 minggu. Oke Mas. Sampai ketemu lagi jam 4 ya. Ya Mas. Oke. Oke, Mas.